Uni Eropa ingin situasi RI chaos agar larangan ekspor dibatalkan. Prabowo diserang sana-sini. Tapi musuhnya memang negara-negara maju yang biasa barang itu kita kirim ke sana. Ngamuk semuanya. Tidak ada negara maju yang ingin negara kita maju. Itulah ungkapan legendaris dari Presiden Joko Widodo. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia kali ini sedang menghadapi persoalan yang cukup rumit. Dengan gugatan-gugatan dengan di WTO, situasi Indonesia sendiri memang tengah menghadapi peralihan masa kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto, dan hal itu memang menjadi kesempatan bagi asing untuk mengacaukan situasi, terutama situasi perpolitikan di dalam negeri, karena ketika situasi perpolitikan di dalam negeri sudah kacau, maka dari itu kebijakan-kebijakannya pun akan tidak efektif dan cenderung menguntungkan satu pihak saja. Asing ingin mencoba masuk di situasi ini karena mereka tahu bahwa potensi kekayaan alam Indonesia bukan main-main, maka dari itu mereka mencoba menyerang kebijakan dari Presiden terpilih kita, Prabowo Subianto, yang memang melanjutkan program larangan ekspor. Sejak debat Capres-Cawapres, hilirisasi seolah menjadi topik yang hangat untuk dibahas dan seolah dibuat-buat. Hal ini tidak menguntungkan sama sekali bagi Indonesia. Padahal kenyataannya hilirisasilah yang membuat Indonesia mempunyai daya tahan yang baik atas turbulensi ekonomi global. Bahkan pasangan tertentu menyebutkan bahwa hilirisasi yang digarap oleh Presiden Joko Widodo itu adalah hilirisasi yang gerasak-gerusuk, padahal Presiden Joko Widodo sudah mempertimbangkan itu semua dengan baik. Uni Eropa mencoba masuk dari berbagai lini, dengan membahas beberapa aturan WTO yang perlu diikuti oleh Indonesia. Bahkan Uni Eropa sudah berkomunikasi dengan Dirjen WTO terkait hal ini. Situasi kini semakin memanas, lantaran pada tanggal 7 Juli lalu Komisi Uni Eropa melaksanakan konsultasi dengan para anggota Uni Eropa untuk mempertimbangkan penerapan Enforcement Regulation terhadap Indonesia. Enforcement Regulation memungkinkan Uni Eropa melakukan tindakan balasan atas pelanggaran aturan dagang oleh negara lain yang berdampak pada kepentingan anggotanya. Berdasarkan hasil konsultasi itu, nantinya Komisi Uni Eropa akan mengusulkan tindakan balasan pada musim gugur mendatang, yang berarti sekitar akhir September. Tindakan balasan itu bisa berupa pengenaan bea masuk, atau pembatasan kuantitas impor ataupun ekspor barang. Deputi Direktur Jenderal WTO, Xiang Chenzang menyampaikan, ketimbang berkeras mengajukan permohonan banding kepada badan yang tengah vakum, Indonesia sebaiknya mengikuti putusan panel sengketa WTO dan mengubah kebijakan larangan ekspor nikel serta menggelar konsultasi dengan Uni Eropa. Saya berpendapat Indonesia perlu menyesuaikan kebijakan ekonominya demi strategi jangka panjang, kata Zhang. Mantan Wakil Menteri Perdagangan Cina ini mengimbuhkan, Indonesia bisa mengikuti langkah Cina ketika menghadapi gugatan Amerika dalam kasus restriksi ekspor logam, tanah jarang, rare earth, pada kurun waktu tahun 2012 sampai tahun 2014. Restriksi ekspor tersebut mencakup penerapan bea ekspor, kuota ekspor, dan pembatasan perusahaan yang diizinkan melakukan ekspor. Dalam kasus tersebut, kata Zhang, yang juga pernah menjabat Duta Besar Cina untuk WTO, panel WTO menyatakan Cina melanggar ketentuan perdagangan internasional. Negeri Panda kemudian menaati putusan tersebut, dan mengubah kebijakan ekspor tanah jarang sesuai dengan aturan main perdagangan. Sekarang semuanya sudah stabil. Saya berpendapat Indonesia perlu melakukan proses yang sama. Zhang mengaku tidak menyarankan Indonesia mengajukan upaya banding, terlebih karena saat ini appellate body tidak berfungsi dan baru akan dibahas dalam pertemuan para Menteri Perdagangan atau Ministerial Conference ke-13 pada tanggal 26 Februari tahun 2024. Indonesia, kata dia, juga tidak bergabung dengan The Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement sebagai lembaga banding. Sementara yang beranggotakan 47 anggota WTO, Indonesia tidak tergabung dalam MPIA, sehingga sebenarnya tidak ada mekanisme banding yang bisa ditempuh, ujar dia.